Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jepri di channel apa, teman-teman semuanya masih ingat? Di channel Agile Mentor. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini teman-teman semuanya ya, saya harap, adik-adik, kakak, teman semuanya handai tolan berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengarungi tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang dan sekarang pun Anda akan kami suguhkan dengan materi yang mudah-mudahan ini bisa memberikan insight bagi teman-teman semuanya agar kita tetap berada di dalam jalur track yang dimana track tersebut dapat mengantarkan Anda kepada goal Anda gitu ya. Oke teman-teman semuanya, dalam hal ini kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang hakikat, goal dan juga terkait dengan platform goal untuk bagaimana dapat, how to achieve the goal, in effectiveness. Nah, pada kesempatan ini kami ingin sedikit, menganalisis terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita, gambaran atau narasi untuk mendapatkan goal effectiveness itu ya. Teman-teman semuanya, mmm, Anda mungkin pernah mendengar, upaya-upaya perusahaan atau banyak sekali iklan ya baik di medsos ya terutama IG ya scrolling-scrolling, itu terdapat beberapa penawaran-penawaran yang tentunya penawaran-penawaran tersebut diharapkan agar ada beberapa orang atau ya perusahaan inginnya banyak sih semuanya ingin bagaimana membeli produk yang kita tawarkan ya tetapi dalam hal ini kita perlu adanya suatu step-step bagaimana perusahaan, mendapatkan suatu klien gitu ya yang tentunya, pada periode sekarang-sekarang ini ya teman-teman semuanya ada, beberapa mungkin, menjadi bahasan di kuliah-kuliah tentang CX gitu ya. Pernah dengar CX? Jadi CX itu adalah, customer experience ya teman-teman semuanya. Jadi, kami ingin, pada kesempatan ini, ingin menggambarkan, menarasikan step by step how to make the, eee, achieve the goal, effectiveness ya. Pada kesempatan ini saya ingin, mencoba, menggambarkan bahwa dalam bagaimana kita ingin membangun relasi tentunya kita juga harus mengenal siapa relasi kita gitu ya. Dan hal ini perlu kita, tekankan karena memang ini berkaitan dengan bagaimana penyesuaian strategi kita ke depan ya teman-teman semuanya. Oke, dalam hal ini kami ingin, mencoba menarasikan hal tersebut melalui, mindset terkait dengan, marketing gitu ya. Nah, marketing ini merupakan suatu proses teman-teman, proses yang berkelanjutan supaya, untuk mendapatkan value ya sebagaimana, diungkapkan oleh Philip Kotler bahwa marketing adalah semacam proses, yaitu proses yang secara, proses of ongoing improvement ya. Tentunya ini karena memang kita berhadapan dengan customer yang, cukup dinamis dan berkembang gitu ya teman-teman semuanya. Dalam hal ini teman-teman semuanya, dalam bagaimana kita merealisasikan setiap program kita, langkah pertama adalah, sebentar saya akan tuliskan yaitu, eee, knowing our customer gitu ya teman-teman semuanya ya. Ini bisa dilakukan dengan beragam cara baik melalui aplikasi ya. Kalau di Facebook itu mereka, membuat suatu platform gratis ya. Jadi kita bisa masuk secara gratis, tetapi di balik itu ada keuntungan untuk mereka sehingga mereka bisa mengelola database ya, kita mengenal semuanya di dalamnya ada, big data gitu ya yang mereka bisa kelola sehingga kita bisa melakukan, Facebook Ads gitu ya. Di dalam Facebook Ads kita bisa mengetahui siapa-siapa saja calon customer kita, kita bisa meminta bahkan usia atau gender atau bahkan mungkin kalau HP mereka bisa, biasa pakai HP apa gitu ya. Dalam hal ini, inilah, suatu, upaya-upaya bagaimana kita bisa memetakan
customer gitu ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya setelah kita mengetahui, ini adalah langkah-langkah, bagaimana, eee mencapai suatu goal ya, mencapai suatu goal. Yang pertama mengenal, customer kita, mengenal, audiens yang akan kita, coba gambarkan atau untuk coba kita mapping out ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita setelah itu adalah, menyusun strategi ya. Menyusun strategi. Ya setelah kita tahu bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana interest mereka ya, tentunya kita bisa tahu, ini merupakan suatu aset yang perlu kita, harus mampu bisa melayani mereka. Jadi sejauh mana kita bisa mengukur, how to make a process, bisnis ini dilihat dari bagaimana kita melihat, audiens kita, bagaimana kita bisa tahu tentang strategi ya. Kalau kita kaitkan dengan narasi marketing ya kita memerlukan yang namanya, segmenting, targeting, dan positioning gitu ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya dari setelah kita tahu strategi, kita harus mengaplikasikan bagaimana how to implemented strategi gitu ya, melalui taktik dan, doing-nya gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dari ketika kita bisa memetakan, setiap, audiens yang telah kita temukan di lapangan gitu ya. Yang selanjutnya di sini, strategi ini terkait dengan ya segmenting itu ya, segmenting, targeting ya, dan, positioning gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah how to implemented it, ya adalah, melalui yang dinamakan marketing marketing mix. Jadi marketing mix itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan taktik atau upaya-upaya untuk bisa mewujudkan ini ibaratnya program ya, strategi ini programnya gitu ya. Nah ini bagaimana pelaksanaan programnya itu supaya bisa terwujud dengan, baik gitu ya teman-teman. Ini melalui, marketing mix gitu ya. Kita kenal ada 7P kalau sekarang kalau kita, plus, teman-teman, jasa gitu ya, ada, physical evidence, terus juga ada proses dan juga ada people ya. Kalau yang biasa kita kenal itu adalah 4P ya. Oke teman-teman semuanya, udah pada tahu ya 4P itu ya. Dan, pada kesempatan ini setelah kita bagaimana kita bisa how to implemented, a program, selanjutnya bagaimana kita bisa, maintain maintain, hubungan memelihara hubungan kita dengan customer kita gitu ya. Nah ini yang paling penting ya. Dalam hal ini teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari, marketing mix, ada yang dinamakan suatu proses gitu ya. Nah kalau kita kaji bahwa proses ini merupakan suatu hal yang penting di dalam bagaimana kita memelihara hubungan baik kita dengan customer ya. Dalam hal ini kita kenal dengan, CX gitu ya teman-teman. CX itu apa? Yaitu CX itu adalah berkaitan dengan customer experience ya. Jadi, teman-teman semuanya perlu dicamkan ketika kita mempunyai produk yang bagus, ketika kita mempunyai harga yang bagus tentang produk kita, tidak menjamin teman-teman produk kita akan diterima di pasar. Jadi bagaimana yang paling penting adalah kita bukan hanya sekedar bisa menjual hari ini untuk saat ini gitu ya, tetapi kita bagaimana bisa tetap menjual produk kita di masa yang akan datang dan tetap laku. Itu yang menjadi, target dari, kita, menganalisis terkait dengan, proses ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan, a good, experience bagi, customer kita ya teman-teman. Jadi CX itu adalah berkaitan dengan customer experience. Ini merupakan suatu hal yang
sangat urgen bisa kita lakukan gitu ya. Jadi di samping produk dan harga kita keren gitu, ini harus ditunjang dengan bagaimana kita bisa menyusun flow terkait dengan bagaimana perilaku dari customer ini bisa kita manfaatkan agar mereka eh, apa mempunyai suatu CX atau ya pengalaman yang bagus teman-teman semuanya gitu ya. Nah dalam hal ini tentunya target kita adalah bagaimana kita bisa memelihara hubungan baik dalam jangka panjang dengan pelanggan kita ya. Contohnya begini ya teman-teman, ketika suatu produk meskipun bagus ya kita simpan di tempat yang tersembunyi gitu ya, dan cara penataannya tidak eye catching meskipun produknya luar biasa, atau dalam hal lain bahwa eee, konsumen dibiarkan untuk bagaimana mereka mempertimbangkan lebih lanjut. Contohnya ketika mereka datang ke dunia, ya sekarang semuanya digital tentunya ya. Ketika login terus add to cart, nah tetapi di situ tidak ada suatu fitur di mana fitur tersebut bisa langsung untuk bisa membeli produk tersebut. Jadi konsumen tidak ada produk closing sehingga konsumen merasa overwhelmed atau kelebihan penawaran yang menyebabkan mereka itu bingung. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Jadi bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan customer? Yang pertama adalah bikin customer itu nyaman. Yang kedua adalah bikin agar upaya mereka itu seminimal mungkin, karena memang sifat dari manusia itu mereka ingin menghindari resiko dan mereka ingin enak gitu. Nah ini yang perlu kita pahami dari customer kita teman-teman semuanya ya. Dalam hal ini memang kita perlu sekali untuk bagaimana menyusun suatu strategi ke depan agar kita bisa menciptakan customer experience yang luar biasa ya. Ya ketika contoh ketika kita membuat suatu kemasan, suatu produk dalam hal ini adalah produk snack misalkan ya, ada yang ukuran 200 satu bungkus dan ada yang ukuran 100 dalam 2 bungkus gitu ya. Tentunya yang 200 bungkus itu mereka akan nyaman dan menghabiskan 1 bungkus lagi. Tetapi ketika udah habis misalkan yang ukurannya kecil ya, dia habis 1 bungkus, dia akan kembali berpikir, jangan-jangan saya nggak perlu lagi konsumsi snack itu lagi. Nah ini yang perlu kita pahami untuk bagaimana kita membuat smooth ya. Jadi smooth itu agar customer itu dalam membeli produk kita tidak terbebani ya, karena memang mereka akan terus mengalir dan akan bisa tidak dipaksa gitu ya. Jika kita mengadakan layanan games di supermarket ya, sekalian karena memang sekarang cuaca panas misalkan sekalian ajalah games gitu ya. Nah ini yang perlu kita pahami terkait dengan bagaimana kita membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas suatu hal yang menarik tentang bagaimana langkah-langkah agar CX ini membuat mapping out tentang CX supaya teman-teman semuanya bisa menyiapkan suatu strategi yang luar biasa nanti di tahun 2025, tentunya di dalam kondisi perubahan pasar yang cukup menantang dan perubahan sisi ekonomi juga yang cukup menantang dan dengan persaingan yang semakin menantang. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Dan setelah itu goal kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan kepuasan untuk customer baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Detailnya akan kami bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat dan sukses, dan jangan lupa klik tombol teman-teman? Masih ingat? Ya, Agile Mentor ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.